Terkadang, seseorang akan menjadi semakin kuat setelah mereka merasa dikhianati oleh orang yang mereka percayai nih. Umumnya, anime dengan cerita seperti ini biasanya membawa perubahan besar bagi karakter utama maupun karakter sampingan. Namun, pengkhianatan biasanya lebih sering membawa rasa sakit bagi para penonton. Ya gue kalau dikhianati sih ya sakit juga sih tentunya. Terutama bagi para pecinta anime atau para pecinta karakter yang telah berkhianat tersebut. Dan inilah beberapa rekomendasi anime dengan MC menjadi semakin kuat setelah dikhianati. Kami no Tower atau Tower of God, manhwa populer dengan ketenarannya setelah diadaptasi menjadi anime dengan judul Kami no Tower, sempat menghebohkan penggemar anime di seluruh dunia karena salah satu heroin dari anime ini telah berkhianat kepada karakter utamanya. Emosi banget gue ngeliat si heroinnya saat berkhianat coy. Dikhianati 2 kali coy. Itu sakit banget coy. Meski pada awalnya Raziel diperlihatkan sebagai sosok yang baik dan lembut layaknya heroin utama pada umumnya, tapi sifat aslinya mulai terlihat saat menyentuh pertengahan episode nih. Kelicikannya semakin terlihat jelas ketika Raziel menipu dan mengkhianati karakter utama serta teman-temannya. Parahnya lagi nih, dengan kelicikannya, dia juga mampu mempermainkan dan membahayakan nyawa orang lain demi keinginannya sendiri. Untuk karakter utama dari seri ini sudah terlihat di akhir episode dengan kekuatannya yang muncul setelah dikhianati oleh orang paling berharga di hidupnya. Seri ini disukai oleh banyak orang karena pengkhianatan yang dilakukan oleh sang heroin membawa pengaruh besar bagi karakter utama itu sendiri. Akatsuki no Yona, Yona of the Dawn, berkisah tentang seorang putri bernama Yona, hidup dengan kenyamanan dan kemewahan. Karakter utama ini tinggal di kerajaan yang damai dan terlihat tanpa ada masalah nih. Namun tiba-tiba saja ayah Yona yang seorang raja dikhianati dan dibunuh oleh sepupu tercintanya. Akibat pengkhianatan itu, kehidupan putri Yona kini dalam bahaya. Karena hal itu, dia harus melarikan diri bersama teman masa kecilnya dan pengawal pribadinya. Setelah beberapa tahun kemudian nih, Yona baru menyadari bahwa kerajaan Kouka bukanlah tempat ideal seperti yang selama ini dia bayangkan. Kemiskinan, perselisihan, dan korupsi merajalela di kerajaan tersebut setelah ayahnya dibunuh. Dan inilah kisah Akatsuki no Yona. Putri Yona harus menemukan cara untuk mengembalikan kerajaan Kouka yang dulu untuk kembali ke era kejayaannya dengan cara menghadapi pasukan dan raja Kouka yang baru. Cross Engi. Tidak lengkap rasanya anime bergenre mecha tidak menambahkan cerita tentang pengkhianatan di setiap karakternya, tentu aja ya. Apalagi ini adalah anime yang akan membawa penonton ke berbagai konflik yang akan terjadi. Seperti anime Cross Engi yang jalan ceritanya mengisahkan tentang dunia yang sudah hancur akibat perang dan polusi sudah hilang dari permukaan bumi. Kemudian muncul energi bernama maksud gue mana energinya bukan mana. Iya, terserah lah. Energi tersebut dimanfaatkan orang-orang untuk hidup dan berbagi informasi tanpa adanya batasan. Namun hanya orang tertentu aja nih yang bisa menggunakan mana tersebut. Karena itu disebut sebagai norma dan mereka juga adalah orang yang terendah kastanya di masyarakat. Ada seorang putri pertama dari kerajaan Mitsurugi bernama Engi. Putri ini sangat senang menindas norma sampai pada ulang tahunnya. Dan saat itu juga kakaknya berkhianat kepada dia dengan mengatakan bahwa dia adalah seorang norma. Engi pun dibuang ke Arsenal di mana dia harus membasmi naga yang menyerang Arsenal dan mengikuti hidup sebagai norma. Arslan Senki, The Heroic Legend of Arslan.
Anime yang diadaptasi dari novel karya Yoshiki Tanaka berkisah tentang seorang putra mahkota kerajaan Pars bernama Arslan, di mana kerajaan tersebut telah diambil alih dan dikhianati oleh kerajaan Lusitania. Arslan, anak yang tidak bisa diandalkan, lemah, dan kemampuannya sebagai penerus tahta pun diragukan nih. Di saat usianya 14 tahun, si MC ini ikut serta dalam perang pertamanya, dan dari perang itu dia kehilangan segalanya. Setelah ayahnya yang merupakan seorang raja, Arthagoras, kalah dalam pertempuran, takdir apa yang akan menantinya nih? Apakah dia juga bisa akan terlempar ke dasar jurang neraka? Bisakah dia merebut kembali kerajaannya yang telah jatuh? Kalau kalian penasaran, gaslah langsung tonton animenya cuy. Roka no Yusa, Roka Breves of the Six Flowers. Tidak hanya karakter utamanya aja nih yang memiliki cerita kelam seperti dikhianati oleh temannya sendiri. Dalam anime Roka no Yusa ada salah satu karakter yang pernah dikhianati oleh ibunya sendiri. Namanya adalah Fremi. Fremi merupakan seorang manusia setengah iblis. Ibunya adalah iblis sedangkan bapaknya adalah manusia. Karena itu mata Fremi tertutup satu dan berwarna merah, sedangkan di dahinya ada tanduk. Fremi dulunya pernah membunuh pahlawan dan melawan Kameot, tapi kalah ujung-ujungnya. Sejak ibunya mengkhianatinya dan tidak mengakuinya sebagai anak, Fremi ingin membunuh Raja Iblis sebagai aksi balas dendamnya. Guilty Crown. Guilty Crown adalah salah satu anime bagus yang memiliki keunikan tersendiri dan cukup enak untuk ditonton. Gue ketika nonton anime ini tuh kayak pas ngelihat animenya tuh kayak anjir, ini karakter gue banget nih. Karena anime ini menambahkan aspek yang membuat kita mengerti bahwa untuk menjadi penyelamat, dukungan dari teman-teman dan seorang yang penting sangatlah diperlukan cuy. Anime ini berkisah ketika Jepang dilanda apokalip virus. Saat itu juga sebuah badan internasional bernama GHQ mengambil alih pemerintah Jepang dengan maksud memulihkan Jepang dan melenyapkan virus tersebut. Anjir, belepotan. 10 tahun kemudian, seorang siswa SMA yang sedikit tertutup bernama Omasu dipertemukan dengan serangkaian kejadian hingga terjerumus masuk ke dalam sebuah kelompok pemberontak, melewati banyak kejadian sampai pada pertarungan pengkhianatan. Ya, anime ini kalau ngelihat tentang alur cerita pengkhianatannya sih cukup sedih juga ya, kasihan juga sih si MC-nya karena dikhianati. Tate no Yusa no Nariagari atau The Rising of the Shield Hero. Mungkin kalian udah gak asing dengan anime yang satu ini. Yaps, Tate no Yusa no Nariagari, salah satu anime isekai dengan jalan cerita menarik yang harus kalian tonton sendiri coy. Anime ini cukup banyak menarik perhatian penikmat anime, terlebih di episode awal yang dapat dikatakan berhasil dieksekusi dengan baik. Tidak jarang anime ini direkomendasikan untuk ditonton oleh penikmat anime pemula. Tate no Yusa no Nariagari mengisahkan tentang seorang otaku bernama Naofumi Iwatani yang terpanggil ke dunia isekai dan terpilih menjadi salah satu dari 4 pahlawan yang harus melindungi kerajaan Melromars. Masing-masing pahlawan memiliki senjata legendaris. Sayangnya dia malah mendapatkan senjata tameng. Namun karena kurangnya pengalaman, dia dianggap sebagai pahlawan yang paling lemah dan selalu salah hingga pada akhirnya dia dikhianati oleh orang yang dia percayai. Merasa dikhianati nih, Naofumi memutuskan untuk menjadi pahlawan tameng terkuat dengan berbagai cara dan berencana untuk balas dendam ke kerajaan Melromars. Arifureta Shokugokyo Desekai Saikyu. Inilah anime bertemakan balas dendam karena telah dikhianati oleh salah satu teman kelasnya hingga menyebabkan karakter culun ini jatuh ke dasar dungeon.
Arifureta berkisah tentang Hajime Nagumo yang merupakan seorang otaku berat dengan kehidupan sederhana. Tapi suatu hari, hidupnya mulai berubah setelah dirinya dan teman-teman kelasnya berpindah ke dunia fantasi. Di dunia barunya, mereka diperlakukan layaknya pahlawan dan ditugaskan untuk menyelamatkan umat manusia dari kepunahan nih. Dan di satu sisi, Hajime hanya dibekali oleh satu kemampuan saja, tetapi teman-temannya memiliki banyak kemampuan nih. Karena hal itu, dia dijadikan bahan bulian oleh teman-teman di kelasnya. I hate bully man, gue gak suka dengan alur cerita bully, tapi ini cocok banget untuk kalian tonton deh. Pokoknya rekomendasi banget lah. Apakah ini akan menjadi awal dari kisah kepahlawanannya, atau justru mimpi buruk akan menghampirinya di dunia yang penuh dengan monster dan iblis berbahaya?